Membersihkan Ka'bah daripada berhala. Sebagai yang sudah diceritakan, bahwa dalam pembinaan ini turut seorang tukang kayu yang masyhur bangsa Romawi bernama Bakum. Bakum bertanya kepada orang-orang Quraisy, bagaimanakah hendak dibuat atap Ka'bah itu? Apakah ia berperabung ataukah rata saja? Atas kehendaknya orang-orang Quraisy itu diperbuatlah, atap Ka'bah itu tidak berperabung tetapi rata saya, sama dengan atap rumah-rumah lain yang terdapat di Mekah. Atap yang demikian itu sudah mencukupi keperluan keadaan di Mekah karena di sana hampir tidak terdapat musim hujan. Atap Ka'bah itu diletakkan di atas 6 batang tiang kayu yang terjadi dari 2 baris masing-masing 3 buah tiang. Dari atap itu diperbuat sebuah saluran terhunjur ke dalam lingkungan Hijr Ismail. Sehingga pada waktu hujan air hujan mengalir melalui pancuran ini ke Hijr Ismail. Kemudian dibuat pula sebuah tangga kayu sebelah dalam Ka'bah untuk naik ke atas atap. Tangga ini terletak di sebelah dalam di pojok Syam yang mengiri Hijr Ismail. Oleh Bakum dihiasilah tiang-tiang itu dengan gambar-gambar, gambar pohon kayu, menyalin rupa-rupa nabi dan rupa malaikat. Di antara nabi-nabi yang diperbuat gambar di situ ialah Nabi Ibrahim dengan rupa seorang tua yang sedang mencabut undian, Istikam Beyal Aslam, rupa Nabi Isa anak Maryam, rupa Maryam ibu Nabi Isa. Semua itu adalah ciptaan Bakum sebab ia sendiri seorang yang beragama Masehi Nasrani. Akhirnya diperbuat pula oleh orang-orang Quraisy itu pintu Ka'bah yang dapat ditutup dan dikunci, seperti yang terdapat sekarang ini. Pintu itu hanya dibuka pada tiap-tiap hari Senin dan Kamis. Pada hari-hari pembukaan pintu itu diadakan penjagaan yang sangat kuat. Orang-orang tidak dibolehkan masuk, dicegahnya dan yang dibolehkan diperintahkan membuka kasut atau sepatunya karena memuliakan Ka'bah. Kasut-kasut itu biasanya disimpan di bawah tangga dekat pintu Ka'bah. Diceritakan bahwa yang mula pertama membuka kasut ketika masuk ke dalam Ka'bah itu ialah Walid ibn al-Mughirah sendiri, ketua Quraisy yang ternama waktu itu. Menuruti pembinaan yang sudah-sudah maka diperbuat juga dalam Ka'bah itu sebuah telaga tempat menyimpan hadiah-hadiah yang berharga kepada Ka'bah dan begitu juga diletakkan di atas telaga itu berhala Hubal. Kemudian digantungkan di dalam Ka'bah itu tanduk kibas Nabi Ibrahim dan barang-barang perhiasan yang dahulu. Lalu dipakaikan Ka'bah itu dengan kelambu daripada kain-kain Yaman, maka pada masa itu terjadi kebangkitan Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Ka'bah mengalami perubahan yang amat besar. Nabi Muhammad SAW membawa agama Tauhid, agama keesaan Tuhan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Segala yang ada di atas bumi ini dijadikan untuk beribadat kepadanya. Segala kemusyrikan harus dibersihkan karena ia menyesatkan dan memecah belahkan persatuan manusia untuk mencapai perdamaian dunia. Berkat kewajiban junjungan kita Nabi Muhammad SAW segala macam dosa yang lain besar kecilnya masih ada diberi kesempatan untuk mendapat ampunan daripada Tuhan. Tetapi syirik, mempersekutukan Tuhan tidak ada ampunannya, sikap junjungan kita menjalankan tugas ini amat keras. Segala macam rintangan, segala macam kesukaran harta benda, jiwa, air mata, darah, sanak keluarga, handai tolan, semuanya dilaluinya untuk menjalankan perintah Tuhan menurut jalan yang sudah ditunjukinya. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalanginya, tidak ada yang lebih berkuasa baginya lain daripada Allah yang satu, yang lengkap, tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada sekutu baginya. Ini yang memberikan dia perintah dan untuk itu ia berjuang. Sampai ia mencapai kemenangan. Kemenangan yang paling besar di atas bumi ini untuk kebahagiaan manusia. Tatkala Nabi kita memasuki Mekah, sesudah mendapat kemenangan itu, maka teruslah ia menuju Masjidil Haram. Dengan air mata yang bercucuran ia menghadapi rumah Tuhan yang suci itu, yang telah penuh diisi dengan berhala dan segala macam ukiran patung-patung. Maka ia lalu melakukan tugas penghabisan ketika itu, telah datang kebenaran, yang sesat harus menyingkir, karena yang sesat itu hendaklah hancur lebur, maka Nabi pun menyuruh membuangkan segala berhala, baik yang terletak di dalam Ka'bah, maupun yang berdiri di luarnya, semuanya harus lenyap. Begitu juga memerintahkan menghapuskan segala gambar-gambar, pohon-pohon dan rupa-rupa lukisan nabi-nabi yang dijadikan hiasan Ka'bah itu. Dan dengan tindakan ini bersihlah Ka'bah itu kembali seperti keadaan semula, hanya menjadi suatu tanda perlambangan tempat beribadat menyembah Allah yang Esa, tidak ada lain Tuhan daripadanya.
Dan dengan demikian itu junjungan kita telah membersihkan kembali rumah Tuhan bagi mereka yang melakukan ibadat tawaf, ruku, dan sujud. Ka'bah mengalami kebakaran antara tahun 64-65 Hijriah bersamaan dengan tahun 683 Masehi terjadi perbaikan-perbaikan lagi, yang dalam sejarah dapat dinamakan pembinaan Ka'bah yang ke-10. Pembinaan ini dilakukan oleh Abdullah ibn Zubair, cucu dari Sayyidina Abu Bakar, Khalifah yang pertama. Tentang Abdullah ibn Zubair ini diterangkan, bahwa ia putra Asma anak Khalifah Abu Bakar, putra yang mula-mula lahir dalam Islam, sesudah kedua laki. Istri anak dan menantu Khalifah itu hijriah ke Madinah. Dan konon dengan lahirnya itu terbukti pula kepalsuan tenung bangsa Yahudi di Madinah, yang mengatakan, bahwa tidak akan ada anak yang lahir di Madinah dari golongan muhajirin sahabat-sahabat yang ikut pindah ke Madinah itu. Dengan lahirnya Abdullah ibn Zubair dan disusuli anak-anak yang lain makin ternyata bagi pengikut Islam bahwa sihir Yahudi itu tidak berlaku dan ikhtiarnya menyihirkan supaya orang-orang muhajirin tidak mendapat anak lagi di Madinah tidak berjalan. Ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW makin sehari makin kelihatan kebenarannya dan menarik pengikut-pengikut yang dahulu percaya kepada sihir dan tenung itu. Abdullah ibn Zubair ini kemudian menjadi pembesar Mekah dan di bawah pimpinannya dilakukan orang pembinaan Ka'bah yang ke-10 kalinya ini. Al-Kisah maka tersebutlah ceritanya demikian. Pada masa itu yang menjadi Khalifah Islam di Syam ialah Sayyidina Muawiyah. Anaknya bernama Yazid ibn Muawiyah. Tatkala Khalifah hampir sampai ajalnya maka dilantiklah anaknya itu menjadi putra mahkota yang akan menggantikannya kelak apabila ia sudah meninggal dunia. Untuk pelantikan ini dimintanya janji teguh setia dari raja-raja di bawah pemerintahannya, pembesar-pembesar dalam jajahannya, dan terutama dari sahabat-sahabat Nabi yang ada di Mekah dan di Madinah, yang oleh karena kemurnian hidupnya dan bertingkah laku yang baik sangat besar pengaruhnya dalam kalangan rakyat. Abdullah ibn Zubair tidak ingin membuat janji yang demikian karena Yazid anak Muawiyah itu seorang yang kurang baik tabiatnya. Seorang yang fasik dan tidak senonoh perangainya. Tatkala Yazid dinobatkan menjadi khalifah sesudah ayahnya wafat, maka yang tidak turut menyatakan kesetiaannya adalah negeri Madinah dan Mekah. Maka atas perintah Yazid diseranglah negeri Madinah supaya masuk ke dalam pemerintahannya. Kepada tentara yang melakukan peperangan itu oleh Yazid diberikan keistimewaan-keistimewaan yang melampaui batas yang belum pernah terjadi dalam sejarah ketentaraan Islam selama itu. Maka orang-orang Syam itu pun bersimaharaja lelah dalam tindakannya, merampok-merampas harta benda dan anak istri orang dengan sesuka-sukanya. Di bawah pimpinan Al-Hasin ibn Namir tentara-tentara Syam itu meninggalkan di kota Madinah perbuatan-perbuatan yang sangat hina, yang tidak pernah didengar dan tidak pernah dilakukan oleh suatu tentara Islam terhadap tentara Islam, bahkan tidak oleh sesuatu tentara yang kafir. Tentara Syam yang ganas itu sesudah menaklukkan Madinah datang pula memerangi Mekah, yang pada waktu itu diperintah oleh seorang sahabat Nabi bernama Abdullah ibn Zubair itu. Lalu mereka mendirikan meriam-meriam pelempar batu di sekeliling Ka'bah, baik di atas bukit Jabal Qubais di sebelah timur Ka'bah, maupun di atas bukit Jabal Hindi di sebelah barat Iaud. Mereka itu mengadakan taktik melingkungi Mekah dan pengepungan terhadap Abdullah ibn Zubair. Segala pengikut Abdullah ibn Zubair itu pun berkumpullah di dalam masjid dekat Ka'bah dan mendirikan beberapa kemah di kelilingnya untuk tempat tinggal tentara dan tempat mengobati orang yang luka-luka. Di bawah pimpinan Al-Hasin ibn Namir tentara-tentara Syam itu meninggalkan di kota Madinah perbuatan-perbuatan yang sangat hina, yang tidak pernah didengar dan tidak pernah dilakukan oleh suatu tentara Islam terhadap tentara Islam, bahkan tidak oleh sesuatu tentara yang kafir. Tentara Syam yang ganas itu sesudah menaklukkan Madinah datang pula memerangi Mekah, yang pada waktu itu diperintah oleh seorang sahabat Nabi bernama Abdullah ibn Zubair itu. Lalu mereka mendirikan meriam-meriam pelempar batu di sekeliling Ka'bah, baik di atas bukit Jabal Qubais di sebelah timur Ka'bah, maupun di atas bukit Jabal Hindi di sebelah barat Iaud. Mereka itu mengadakan taktik melingkungi Mekah dan pengepungan terhadap Abdullah ibn Zubair. Segala pengikut Abdullah ibn Zubair itu pun berkumpullah di dalam masjid dekat Ka'bah dan mendirikan beberapa kemah di kelilingnya untuk tempat tinggal tentara dan tempat mengobati orang yang luka-luka. Melihat hal yang demikian itu, tentara Hasin ibn Namir pun menyuruh menyediakan sebanyak 10.000 peluru meriam untuk ditembakkan ke atas Ka'bah dan sekitarnya,
sehingga dengan demikian mereka berharap pengikut-pengikut Abdullah ibn Zubair akan terhindar melakukan tawafnya keliling Baitullah dan akan segera menyerah kalah. Untuk melindungi orang-orang yang tawaf itu agar mereka dapat meneruskan ibadahnya, kabarnya Abdullah ibn Zubair mengambil tindakan membuat di sekeliling Ka'bah itu suatu dinding dengan tiang-tiang yang kuat, yang mungkin bahan-bahannya datang dari Yaman atau Habsyah. Tetapi dinding itu tidak dapat menahan serangan peluru-peluru batu dari meriam kuno itu. Beberapa buah di antaranya jatuh di atas Ka'bah yang menyebabkannya retak dan goyah. Bahkan pada beberapa tempat terjadi keguguran dinding yang sangat hebat. Kejadian ini ditambah pula oleh kebakaran kemah-kemah yang ada di sekeliling Ka'bah, yang apinya kemudian merayap ke dinding-dinding dan ke lambu Ka'bah itu. Kebakaran ini terjadi menurut sejarah pada hari Sabtu tanggal 3 Rabiul Awal tahun 64 Hijriah. Tentang sebab-sebab kebakaran itu ada dua berita yang berlainan bunyinya. Yang sebuah menerangkan bahwa kebakaran itu memang berasal dari percikan bunga api dari peluru-peluru meriam yang ditembakkan ke arah Ka'bah itu oleh tentara Yazid. Kebetulan pada hari itu matahari sangat terik dan angin ribut amat hebatnya, sehingga dengan cepatnya lidah api menjilat dari satu kemah ke kemah yang lain maka terjadilah kebakaran yang amat besar yang belum pernah dialami Ka'bah itu. Berita yang lain menyebut bahwa asal kebakaran itu dari tentara pengikut Abdullah ibn Zubair sendiri. Seorang prajurit yang memasang api di Bukit Fa'ala untuk penyediaan makanan dan minuman tentara kurang hati-hati dalam pekerjaannya. Angin ribut yang sangat kuat pada hari itu membawa terbang beberapa puntung api yang nyalanya menyambar ke suatu kemah di dekatnya. Api itu lekas sekali berkobar dan membakar seluruh kemah yang berdiri di sekeliling Ka'bah hingga sampai kepada tiang-tiang kayu pendindingnya dan ke lambu rumah suci itu sendiri. Bagaimanapun jua inilah satu kali Ka'bah mengalami kebakaran yang sangat hebat, sehingga oleh karena kebakaran itu tidak ada yang tinggal lagi selain dan pada batu-batu binaan yang sudah retak dan goyah, setengahnya sudah berguguran ke bumi. Dengan ini pembinaan Quraisy, yang termasuk salah satu pembinaan yang terindah dan terkuat juga, menjadi rusak binasa. Beberapa lapisan kayu turut hangus dan atapnya pun turut runtuh jatuh ke bawah. Buku Sejarah Ka'bah dan Manasik Haji, pengarang Haji Abu Bakar, penerbit NV Bulan Bintang tahun 1963.